Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bapak dan ibu semuanya, serta peserta nastar nasihat taqwa Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sehingga dengan kenikmatan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan Rasulullah kita bisa merasakan manisnya agama Islam hingga detik ini. Bapak dan ibu semuanya serta kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai hakikat puasa. Mungkin dalam pikiran kita, hakikat puasa itu ialah menahan dari rasa lapar dan haus. Tidak demikian. Hakikat puasa yang sebenarnya ialah kita menahan diri kita dari rasa lapar, rasa haus, dan dari perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat, dan segala perbuatan yang mana perbuatan itu bisa membuat puasa kita batal. Dan puasa ini merupakan jalan pintas bagi seorang muslim untuk apa? Untuk mendongkrak ketakwaan bagi diri kita masing-masing. Dan secara umum ia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ialah biasa, dan yang kedua ialah khos atau secara khusus, dan yang ketiga ialah khosul khawas, sangat khusus. Puasa yang pertama ialah hakikat yang pertama biasa. Maksudnya apa? Ini puasa bagi orang-orang awam saja, yang mana mereka itu hanya menahan lapar dan hausnya saja. Mereka jarang ngaji dan jarang sholat di masjid. Dan mohon maaf, bahkan ada orang yang berpuasa ia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ialah puasa secara khusus. Makna puasa secara khusus ini ialah apa? Kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, akan tetapi kita menahan mata kita agar mata kita tidak melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjaga lisan kita agar kenapa? Agar kita tidak menghibah saudara kita, kita tidak membicarakan keburukan saudara semuslim kita, kita tidak mencela mereka, dan kita senantiasa menahan pendengaran kita, menahan telinga kita dari hal-hal yang sekiranya berbau kemaksiatan. Dan yang terakhir ialah puasa sangat khusus. Maksudnya apa? Puasa yang sangat khusus ini ialah orang yang mana ia itu selalu, hatinya itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa berpuasa dan ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah tingkatan puasa yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa sekali. Kalau dalam hadis pernah disebutkan ini seperti hanya orang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kalian itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat diri kita masing-masing. Maksudnya apa? Berpuasalah kalian seolah-olah kalian itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kalian itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah itu tidak melihat kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita sedang berpuasa
di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi seorang hamba-hamba yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu berpotensi akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Puasa ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan kita menjalankan puasa merupakan amalan-amalan soleh kita. Jadi beriman itu juga harus yang ada namanya pembuktian ataupun amal soleh. Kalau kita sekedar meyakini bahwa puasa itu hukumnya wajib, akan tetapi kita tidak menjalankan puasa Ramadan tersebut, maka kita bukan termasuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran surah Al-Bayyinah juga dijelaskan ayat yang ke-7, innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mana mereka senantiasa beriman, tidak hanya sekedar beriman dan beramal soleh pada Allah Ta'ala, disebut oleh Allah ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu ialah sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, puasa yang kita jalankan, puasa yang panjenengan semua jalankan, bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang terbaik. Dan mudah-mudahan pula kita ditempatkan di surga yang terbaik bersama dengan manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.